Angin malam dari pantai selatan bertiup dingin, membawa bau asin laut dan aroma bunga melati busuk. Ketika Damar turun dari bus tua yang berhenti di depan gapura desa Karangwedi. Desa itu sunyi, terlalu sunyi, padahal jarum jam baru menunjuk pukul 7 malam. Lampu-lampu rumah penduduk redup kekuningan. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada suara televisi, bahkan suara jangkrik pun seperti tertelan kabut tebal yang turun dari arah pantai. Damar menarik napas panjang sambil menggenggam surat kusam di tangannya. Surat warisan pamannya, Wiryo Santoso, meninggal 3 minggu lalu tanpa keluarga dekat. Anehnya, seluruh harta dan rumah besarnya diwariskan kepada Damar keponakan yang bahkan jarang datang ke desa itu. Satu hal yang membuat Damar heran, pamannya dikenal sangat kaya, padahal tidak ada yang tahu pekerjaan sebenarnya. Rumah Pak Wiryo di ujung sana, kata sopir bus sebelum pergi. Kalau bisa, jangan keluar malam. Belum sempat Damar bertanya, bus sudah melaju meninggalkan kepulan asap hitam. Desa kembali sunyi, kabut semakin tebal. Damar berjalan menyusuri jalan batu menuju rumah warisan itu sambil membawa tas ranselnya. Semakin dekat ke pantai, udara semakin dingin. Lalu ia melihat rumah itu. Rumah joglo tua besar berdiri sendirian di atas bukit kecil menghadap laut selatan. Dinding kayunya hitam lapuk, atapnya dipenuhi lumut. Pohon beringin besar tumbuh miring di samping rumah, seperti tangan raksasa yang mencengkeram bangunan itu. Lampu teras menyala redup sendiri, padahal rumah itu sudah kosong berminggu-minggu. Damar menelan ludah. Pintu kayu besar terbuka perlahan ketika ia mendekat. Bukan karena disentuh, tapi seperti ada yang membukakannya dari dalam. Halo, suara Damar pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara ombak besar menghantam karang dari kejauhan. Damar masuk perlahan. Bau kayu tua bercampur dupa menyengat hidungnya. Ruang tamu dipenuhi perabot kuno mahal. Lemari jati ukiran, lukisan perempuan berkebaya hijau, dan foto-foto hitam putih pamannya bersama orang-orang desa. Namun, ada satu hal aneh di setiap foto. Wajah pamannya selalu tampak lebih pucat dibanding orang lain, dan di belakang tubuhnya selalu ada bayangan panjang menyerupai ular besar. Damar tersentak. Suara benda jatuh terdengar dari lantai atas. Ia langsung menoleh. Sunyi lagi, mungkin tikus, pikirnya. Namun, beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah kaki. Duk, duk, pelan. Seperti seseorang berjalan menyeret kaki di atas loteng. Damar mencoba mengabaikannya. Ia terlalu lelah setelah perjalanan panjang. Ia membuka salah satu kamar tamu untuk beristirahat. Di dalam kamar itu terdapat lemari tua dan ranjang kayu besar. Saat Damar meletakkan tasnya, ia melihat sesuatu di bawah bantal. Sisik ular berwarna hijau, keemasan, jumlahnya banyak, masih basah. Damar mundur perlahan, dadanya mulai berdebar. Apaan sih? Tiba-tiba suara perempuan tertawa, terdengar samar dari bawah lantai. Damar membeku. Suara itu bukan dari luar, bukan dari loteng, tapi dari bawah rumah. Ia menunduk perlahan
ke lantai kayu kamar. Kali ini lebih jelas, dan diikuti suara gemericik air, Damar memberanikan diri keluar kamar sambil menyorotkan senter ponselnya ke lorong rumah yang gelap. Di ujung lorong ada pintu kecil setengah terbuka yang tadi tidak ia lihat. Dari balik celah pintu itu muncul cahaya merah redup. Jantung Damar berdetak semakin cepat. Ia melangkah mendekat. Bau amis mulai terasa. Semakin dekat, semakin kuat ketika pintu itu dibuka. Perlahan terlihat tangga batu menurun ke ruang bawah tanah. Gelap, lembab, dan penuh suara bisikan perempuan. Akhirnya datang juga. Tangga batu itu licin dan dipenuhi lumut hitam. Setiap langkah kaki Damar menimbulkan gema panjang yang terdengar aneh. Di ruang sempit bawah tanah itu, udara di sana jauh lebih dingin dibanding bagian rumah atas. Bau amis bercampur dupa busuk menusuk hidung hingga membuat perut Damar mual. Namun rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia terus menuruni tangga sambil menyorotkan cahaya ponsel ke bawah. Lalu cahaya itu berhenti pada sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Ruangan bawah tanah itu sangat luas. Di tengahnya berdiri altar batu hitam penuh lilin merah yang masih menyala meski tidak ada siapapun di sana. Di atas altar, tumpukan sisik ular hijau keemasan berserakan seperti daun kering. Sebagian masih basah oleh cairan merah pekat, dan di belakang altar ada patung perempuan setinggi 2 meter dengan wajah cantik namun menyeramkan. Matanya hijau menyala, lidahnya panjang bercabang seperti ular. Tubuhnya dibalut kain hijau lusuh penuh bercak hitam. Damar merinding. Di bawah patung itu tertulis ukiran Jawa kuno. Sing menehi sugih, bakal nyupuk nyowo, yang memberi kekayaan akan mengambil nyawa. Suara tawa perempuan kembali terdengar, kini lebih dekat, sangat dekat. Damar memutar senter dengan panik. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun tiba-tiba sesuatu bergerak cepat di lantai. Seekor ular kecil hijau melata di dekat kaki Damar. Lalu 2 ekor, lalu puluhan. Ular-ular kecil keluar dari celah dinding batu sambil mendesis bersamaan. Damar mundur ketakutan hingga tanpa sengaja menabrak meja kayu tua di belakangnya. Sebuah buku besar jatuh ke lantai. Debu beterbangan. Kulit buku itu hitam kusam dengan simbol ular melingkar di tengahnya. Damar membukanya perlahan. Halaman pertama berisi foto-foto orang desa. Ada yang masih muda, ada yang tua. Namun semua foto diberi tanda silang merah. Di bawah setiap nama tertulis tanggal kematian. Tangan Damar mulai gemetar. Ia membuka halaman berikutnya. Di sana terdapat tulisan tangan pamannya sendiri. Tumbal pertama berhasil. Nyi Plorong meminta 1 keluarga lagi sebelum panen laut. Siapapun pewaris rumah ini harus melanjutkan perjanjian. Damar langsung menutup buku itu keras-keras. Tubuhnya dingin, pikirannya kacau. Ini gila. Matanya melihat foto terakhir di halaman paling belakang. Foto dirinya sendiri.
foto itu tampak baru. Padahal Damar tidak pernah mengambil gambar itu sebelumnya. Di bawah foto tertulis penerus berikutnya. Tiba-tiba suara keras terdengar dari ujung ruangan. Damar menoleh cepat. Sebuah sumur tua berdiri dalam gelap. Tadi ia yakin sumur itu tidak ada. Lilin-lilin merah di sekitar altar mendadak padam bersamaan. Ruangan langsung gelap total. Hanya cahaya senter ponsel Damar yang tersisa. Lalu terdengar suara perempuan bernyanyi lirih dari dalam sumur. Suara sinden Jawa kuno, pelan, mendayu, namun membuat bulu kuduk berdiri. Air di dalam sumur mulai bergolak. Damar menyorotkan senter ke dalam sumur. Perlahan, gelap, sangat dalam. Namun, beberapa detik kemudian, sepasang mata hijau muncul dari kegelapan. Lalu wajah perempuan. Kulitnya pucat kebiruan, rambutnya panjang basah menutupi sebagian wajah dan lehernya dipenuhi sisik ular berkilau. Perempuan itu tersenyum lebar, terlalu lebar hingga sudut bibirnya robek sampai telinga. "Darah keluargamu sudah lama aku tunggu," katanya lirih. Tiba-tiba tangan panjang bersisik muncul dari dalam sumur dan mencengkeram kaki. Damar, dingin, licin, tidak manusiawi. Damar menjerit keras saat tubuhnya mulai ditarik mendekati sumur gelap itu. Damar meronta panik ketika tangan bersisik itu menarik kakinya semakin dekat ke bibir. Sumur, kuku makhluk itu panjang hitam seperti cakar. Kulit lengannya dipenuhi lendir dan sisik hijau. Mengilap, Damar menghantam tangan itu dengan senter sekuat tenaga. Suara perempuan dari dalam sumur langsung berubah menjadi jeritan melengking. Tangan itu terlepas. Damar mundur sambil terengengga. Namun, tiba-tiba, seluruh ular kecil di ruangan bawah tanah bergerak bersamaan menuju sumur. Mereka melata cepat seperti sedang memberi jalan pada sesuatu. Lalu terdengar suara berat dari dasar sumur, suara perempuan, namun jauh lebih besar dan menggetarkan dinding ruangan. "Darah keluarga Wiryo milikku." Air sumur muncrat keluar. Sesosok tubuh perlahan naik dari dalam kegelapan. Rambut hitam panjang menjuntai hingga lantai. Tubuh perempuan berkebaya hijau itu sangat tinggi. Kulitnya pucat penuh sisik. Bagian bawah tubuhnya bukan kaki manusia, melainkan ekor ular raksasa. Matanya hijau menyala terang dalam gelap. Damar langsung teringat cerita masa kecil tentang penguasa pantai selatan dan pesugihan ular yang meminta tumbal manusia. Nyi Blorong makhluk itu menatap Damar sambil tersenyum tipis. "Pamanmu sudah berjanji." Suaranya bergema. "Sekarang giliranmu melanjutkan." Ruangan mendadak dipenuhi bisikan banyak suara. Tangisan, jeritan, doa putus asa. Damar melihat bayangan manusia berdiri di sadit-sadit ruangan bawah tanah. Puluhan orang. Tubuh mereka basah, kulit mereka membusuk. Mata mereka kosong hitam pekat. Mereka semua menatap Damar. Salah satu sosok melangkah maju. Seorang perempuan tua dengan mulut dijahit benang hitam. Tangannya gemetar menunjuk altar, lalu menunjuk Damar. Air mata hitam mengalir dari matanya, seolah memohon sesuatu. Tiba-tiba, pintu ruang bawah tanah terbanting terbuka. Dari atas, cahaya lampu minyak muncul. Damar
suara laki-laki tua menggema. Seorang kakek kurus berjanggut putih berdiri di tangga sambil membawa obor dan tas anyaman bambu. Matanya membelalak melihat sosok di dekat sumur. "Kowe wis tangi," gumamnya takut. Nyi Blorong menoleh perlahan ke arah kakek itu. Senyumnya melebar. "Sudah lama aku menunggumu juga, Mbah Karta." Mbah Karta langsung melempar bubuk putih dari kantongnya ke arah makhluk itu. Api hijau meledak di udara. Nyi Blorong menjerit keras hingga seluruh rumah bergetar. "Lari, Damar!" teriak Mbah Karta. Tanpa berpikir panjang, Damar langsung berlari menaiki tangga bersama lelaki tua itu. Mereka keluar dari ruang bawah tanah tepat ketika suara ledakan besar terdengar dari bawah. Boom! Seluruh lantai kayu berguncang. Ular-ular kecil mulai keluar dari celah dinding rumah. Ribuan jumlahnya. Mbah Karta menyeret Damar keluar rumah menuju halaman depan yang dipenuhi kabut laut. Mereka baru berhenti ketika sampai dekat pohon beringin besar. Damar masih gemetar hebat. Apa itu? Suaranya parau, wajah Mbah Karta pucat. "Itu kutukan pesugihan pantai selatan," katanya. "Pelan, pamanmu membuat perjanjian darah dengan Nyi Blorong 20 tahun lalu." Damar membeku. "Perjanjian apa?" Mbah Karta menatap rumah tua itu dengan takut. "Setiap tahun, 1 nyawa harus diberikan." Angin laut tiba-tiba bertiup sangat kencang. Daun beringin bergoyang liar. Lalu, Damar mendengar suara tangisan kecil dari atas pohon. Ia mendongak perlahan, dan tubuhnya langsung lemas. Puluhan mayat tergantung di dahan beringin. Tubuh mereka membusuk. Kulitnya penuh sisik ular. Mata mereka terbuka lebar menatap Damar. Salah satunya adalah pamannya sendiri. Dan mayat itu perlahan tersenyum.